Pada konten kali ini kita akan membahas situasi masa kini. Kita ambil judul Corona Mengajarkan Takwa. Banyak hal di masyarakat, banyak hoax dan juga banyak pendapat tentang corona. Ada yang sampai tidak mempercayai adanya corona. Ada yang sampai kemudian juga menyatakan sesuatu hal yang percaya sih ya percaya, cuma pada akhirnya kemudian mereka menggunakan dalil tidak takut corona, takut hanya kepada Allah saja. Kemudian juga ada yang menyatakan hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan masalah ibadah. Bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah, kita nggak perlu takut-takut apalagi dengan corona sekarang. Bahwa sungguhnya sholatku, ibadahku itu semuanya, hidupku, matiku hanyalah milik Allah. Iya betul, tidak salah. Cuman penerapannya yang kurang tepat. Saya juga lihat di beberapa video YouTube ada yang memuat seorang ahli ekonomi yang membahas itu. Seorang ahli ekonomi, dia menggunakan dalil tersebut untuk mengkanter aturan pemerintah. Ini berkaitan dengan masalah haji. Gunakannya ayatnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke. Udahlah. Biar. Cuman yang saya sayangkan seorang ekonom membahas tafsir, ya itu kan bukan faknya lah. Pemerintah pun kan tidak semena-mena, tidak dalam artian tidak sembarangan membuat sebuah aturan berkaitan dengan masalah si COVID ini. Sejak Allah. Jadi tidak sembarangan membuat fatwa, tidak sembarangan membuat aturan, surat edaran dan segala macamnya untuk kemudian membatasi pergerakan kegiatan manusia, membatasi perkumpulan. Pada akhirnya kemudian berjamaah pun dibatasi. Kalaupun berjamaah ya harus pakai jaga jarak, harus menggunakan masker, kemudian harus benar-benar merawat kebersihan. Kemudian sholat berjumat juga ada sebagian tempat yang kemudian ditutup sementara sholat Jumatnya. Bahkan dulu sempat Agim pun memberikan sebuah klarifikasi video bahwa beliau menutup masjid Darut Tauhid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini sangat empuk buat mereka yang kemudian kontra pemerintah, digunakan sebagai senjata untuk menyerang pemerintah. Oke lah, kita tidak berurusan dengan masalah itu, politik itu. Yang saya perlu tekankan di sini adalah justru ketika kita menghadapi situasi pandemi seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah hikmah di balik itu semua. Ada apa sebenarnya? Ya. Hikmah apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari ini semua? Jangan hanya apa istilahnya mengandalkan seperti tadi, hanya sekilas atau hanya sepihak memandang. Oke. Al-Quran menyatakan dalam Al-Quran banyak ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah, salah satunya. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kerusakan. Tahlukah di situ kerusakan. Dan tidak dibatasi yang dinamakan kerusakan di sana. Bau besar apa kecil, semuanya pokoknya kerusakan. Yang namanya kerusakan kita tidak boleh memasuki itu semua. Jadi kalaupun misalkan corona ini tidak berbahaya, kalaupun corona ini misalkan minim resiko, tapi dia adalah penyakit dan dia tetaplah sesuatu yang membuat kerusakan. Mungkin bagi orang yang kuat dia tidak memberikan kerusakan yang fatal, tapi bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, itu akan memberikan kerusakan yang maha dahsyat, yang bisa sampai menimbulkan kematian. Nah, di ayat tersebut Allah menyatakan wala tulqu biadikum ila tahluka, jangan kau menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kerusakan. Kerusakan harus ditolak. Makanya ada sebuah kaidah usul fikih misalkan ad-darur yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Oke lah, kita kemudian menyatakan
Madarat dan tidaknya sesuatu hal kemudian berimplikasi kepada bentuk pelaksanaan ibadah. Karena apa? Ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang madarat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Kalaupun misalkan dipertentangkan tentang kedaruratannya, bahwa yang disebut darurat itu harus benar-benar darurat yang benar-benar terukur, maka sekali lagi kita abaikan itu saja. Kita abaikan itu. Kita jangan masuk ke situ. Tapi yang paling penting adalah tadi, bahwa utamanya kita jangan menjatuhkan diri kepada kerusakan. Dari situ saja sudah jelas bagi kita, ketika misalkan sekarang dengan kita melaksanakan aktivitas seperti biasa bisa menimbulkan kerusakan, maka itu harus dibatasi, mengikuti kepada perintah Allah. Tidak hanya semata-mata karena nafsu belaka, semacam yang tadi, kita tidak takut sama corona, kita hanya takut kepada Allah. Itu kalimat yang benar, tapi diterapkan pada tempat yang salah. Oke, saya berikan satu contoh. Kalau Anda memang tidak takut dengan corona, kemudian dibandingkan dengan takut kepada Allah, maka saya akan berikan satu contoh. Satu-satu saja. Ada orang yang memiliki penyakit. Penyakitnya misalkan penyakit lambung, jangan jauh-jauh lah penyakit lambung, yang kemudian dia disarankan oleh dokter untuk tidak makan makanan yang berlemak misalkan, atau tidak banyak makan makanan yang asam atau yang pedas misalkan. Ketika misalkan suatu saat dia sedang terasa penyakit mahnya, kemudian kita kasihkan kepada orang tersebut apa yang disarankan oleh dokter tidak boleh dimakan, maka kemudian apa yang akan dilakukan? Saya yakin dia tidak akan menyatakan saya tidak takut dengan yang pedas, saya tidak takut dengan yang asam, saya hanya takut kepada Allah, kemudian dia makan itu. Tidak, saya yakin tidak. Kemudian contoh yang lebih parah, misalkan seseorang yang punya darah tinggi. Seorang yang punya darah tinggi yang sudah sangat istilahnya sudah sangat parah lah. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menawarkan dia sate domba. Padahal itu sate domba merupakan makanan kesukaan dia. Tapi pada saat itu dia sedang menderita penyakit darah tinggi. Kita tawarkan kepada dia, apakah dia akan mau makan? Saya tanya itu. Saya yakin dia akan menolak untuk makan daging domba. Ketika kita tanya, kenapa Anda menolak makan daging domba? Sate domba ini kan kesukaan Anda. Dia pasti akan menjawab, saya kan lagi darah tinggi. Kalau saya makan daging domba, kalau saya makan sate domba tersebut, saya takut kemudian sakit saya parah, bahkan bisa menyebabkan kepada kematian. Apakah kemudian kita boleh menyatakan, ente kan lebih takut sama Allah, ente kan hanya takut kepada Allah, mati dan hidup itu kan di tangan Allah, tidak di sate tersebut. Sate tidak akan menimbulkan kematian, dia tidak akan membuat kita mati. Yang buat kita mati itu kan Allah. Kenapa Anda harus takut makan sate? Makan aja. Apakah kita akan ngomong seperti itu? Tidak, saudara. Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. Dalam hal ini sama. Ketika kita diperintahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan aturan-aturan pemerintah berkaitan dengan corona, ya dalil itu jangan dipakai lah. Malu Anda. Ya, Anda itu sok-sokan. Anda itu sok-sokan. So iye. Terus terang saya sebutkan, so iye Anda itu. Ya. Saya tidak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. So iye lo. Oke? Jangan so iye lah kalau itu. Jangan so iye lah kalau itu. Wala tulqu biadikum ila tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kerusakan, kecil atau besar, sama, enggak boleh kita. Kalau dengan pergaulan yang bebas sekarang,
dengan berkerumun segala macam bisa menyebabkan penyakit itu menyebar. Dan setelah penyakit menyebar itu sampai kepada orang-orang yang lemah dan kemudian dia meninggal karena penyakit itu, sama saja Anda sedang berbuat zalim. Apalagi sekarang ini Dzulqa'dah menuju Dzulhijjah dan kemudian Muharram. Ini adalah 3 bulan yang berurutan adalah bulan haram. Fala tadhlimu anfusakum fihi. Di bulan haram ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Apalagi sekarang yang bisa Anda pakai sebagai dalil. Oke lah Anda sebut ini sebagai sebuah ada lagi satu misalkan. Ini mah hanya konspirasi saja. Ini hanya akal-akalan saja. Orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dari corona ini. Oke. Kita bahas juga itu. Dalam lain ayat Allah menyatakan wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Janganlah kalian haruslah mentakwai, harus bertakwa terhadap satu fitnah. Fitnah itu diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para mufasir sebagai musibah balai. Al-bala bisa juga musibah. Fitnah itu bisa bencana atau seperti sekarang lah, seperti pandemi seperti sekarang. Takwailah itu fitnah yang mana fitnah tersebut tidak akan dijatuhkan kepada orang yang zalim saja. Oke, ini karena ada yang zalim misalkan. Yang zalimnya siapa? Kita nggak tahu, nggak apa-apa. Tetapi kita diharuskan oleh Allah untuk mentakwai fitnah tersebut. Karena efeknya, akibatnya, kerusakannya bukan hanya bagi mereka orang yang zalim saja, tapi menyeluruh ke semuanya kalau mereka tidak mentakwainya. Ini yang harus Anda pahami. Ya. Sekali lagi kita balik ke awal. Takwa menurut Imam Al-Maraghi itu adalah ittiqaan asalnya. Ittiqaan artinya al-hajazu baina syai'ain. Pagar, batas antara dua hal. Al-muttaqin ka'annahu, disebutkan di Imam Al-Maraghi seperti itu. Bahwa seorang muttaqin disebut yang bertakwa itu adalah sepertinya dia sedang membuat batas. Sedang membuat pagar antara dirinya dengan iqab Allah. Iqab Allah itu ada 2 kata Imam Al-Maraghi. Iqab dunyawi dan iqab ukhrawi. Ada siksaan bentuknya dunia dan siksaan bentuknya akhirat. Salah satunya bentuk iqab dunyawi ya ini seperti itu. Wabah inilah iqab dunyawi. Kedua-duanya harus ditakwai. Makanya tadi ayat di awal ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sejati, bukan takwa-takwaan biasa. Orang berpandangan bahwa yang disebut takwa itu hanya berkaitan dengan masalah ibadah ritual. Padahal takwa di dalam Al-Quran itu banyak berkaitan dengan hal-hal yang bukan hanya berupa ritual, tapi banyak yang berkaitan juga dengan sosial. Juga berkaitan dengan masa depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ingat ayat itu. Sebaiknya orang-orang yang beriman itu berkaca kepada pengalaman untuk melangkah ke depan menuju masa depan yang lebih baik. Dan kemudian bertakwalah kepada Allah. Ini ayat kan kemudian tidak disebutkan bahwa ini ayat kemudian mendorong orang untuk berbuat tamani lah istilahnya. Apakah ayat ini kemudian mendorong seseorang untuk jadi tamani? Tidak. Tetapi tetap dalam lingkup kehidupan
kita tetap harus menggunakan ilmu-ilmu tentang kehidupan ini. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang tidak mengetahui secara persis seperti apa corona ini, kan ini bukan sembarang ya, harus ahli dokter atau ahli kesehatan yang membahas ini. Jadi jangan sampai kemudian mengungkapkan hal-hal yang kemudian kontraproduktif, menyampaikan hal-hal yang kemudian seolah-olah itu baik secara agama. Tapi belum tentu. Saya bilang agama itu luas, karena maka agama itu kan ada disebut maqasidus syar'i di situ, maqasid syara, yang kemudian banyak. Salah satunya adalah hifdzun nafs, menjaga diri kan, menjaga jiwa, jangan sampai kemudian mendapatkan kerusakan seperti tadi yang disampaikan kan. Ad-dararu yuzal, itu juga bukan salah satu kaidah agama. Madarat itu harus dihilangkan. Jadi sekali lagi, dengan adanya sekarang corona, maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu kalau mau jadi orang yang takwa, itu tidak bisa lepas dari namanya ilmu. Rasul menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia harus pakai ilmunya, menginginkan akhirat pakai ilmunya, menginginkan kedua-duanya harus pakai ilmunya. Menjaga jiwa itu penting, menjaga jangan sampai kita mati itu penting, diwajibkan oleh agama. Agama tidak menyenangi orang-orang yang kemudian menyia-nyiakan kurnia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan ini. Bahkan ketika misalkan di satu ayat dinyatakan, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang, itu ka'annama qatala nasa jami'a, seperti dia sama saja dengan membunuh manusia seluruhnya. Iya, itu kan membunuh orang, ini kan corona. Iya, oke, saya bahas. Anda tidak sadar misalkan Anda terkena virus ini, tapi Anda kuat orangnya, Anda imunnya bagus, maka kemudian Anda tidak apa-apa. Kemudian Anda berangkat berkerumun dengan orang-orang yang seperti tadi punya kelemahan, orang-orang yang lemah imunitasnya, atau orang sedang sakit, orang yang punya penyakit yang parah. Anda dengan begitu cueknya karena tidak percaya sama corona tadi, kemudian Anda berdatangi dia. Kemudian ketika itu kemudian nyampelah virus yang Anda bawa itu, sebagai OTG misalkan. Virus yang Anda bawa kemudian nyampe kepada orang tersebut, sampai kemudian dia sakit lebih parah lagi dan kemudian meninggal. Apakah ini tidak bisa disebut sebagai Anda sedang membunuh orang? Apakah Anda tidak zalim dengan orang tersebut? Bayangkan yang terjadi itu adalah, bayangannya adalah ada di pihak keluarga yang tadi. Pasti dia akan marah kepada Anda. Ente lah gak tahu ente itu bawa corona. Udah tahu ayah saya lagi sakit, ente datang enak-enak saja membawa corona tersebut. Pada akhirnya ayah saya meninggal gara-gara ente. Pasti akan seperti itu. Apakah Anda tidak zalim dengan itu? Oke? Jadi sekali lagi tolong kepada masyarakat semua, kita ikuti aturan pemerintah. Ini semua demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan bersama. Ikutilah. Jangan sok-sokan, sekali lagi, jangan menggunakan dalil-dalil agama untuk hal-hal yang kemudian tidak tepat pada sasaran. Ya, jangan menggunakan dalil agama. Kalaupun misalkan ada ahli agama yang memiliki pandangan seperti itu, maka dia tidak berhak untuk menyampaikannya kepada umum. Saya
Misalkan seorang ahli agama kemudian percaya, yakin bahwa saya itu orangnya kuat, kemudian saya yakin bahwa ini corona itu biasalah, virus biasalah, nggak aja masalah, bukan pandemi ini hanya rekayasa saja, ini itu bla 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 bla. Kemudian disampaikan ke masyarakat, udah kita nggak perlu ikuti ini. Itu tidak punya hak sama sekali Anda seperti itu. Anda tidak punya hak. Siapa Anda? Saya tanya, Anda siapa? Sekali berapapun ulamanya, Anda bukan mufti, Anda bukan mujtahid, Anda hanya pengikut. Oke? Anda hanya pengikut, sekali berapapun di kita. Kecuali kalau Anda kemudian diangkat sebagai mufti, mujtahid. Ya, ingat, syaratnya gimana jadi mufti, syaratnya menjadi mujtahid seperti apa. Ulama-ulama zaman dulu, para ulama-ulama mazhab, terutama para pendiri-pendiri mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Syafi'i, semuanya itu multi ilmunya. Tidak hanya satu sisi ilmu saja, mereka memahami ilmu-ilmu yang lain. Tidak seperti kita sekarang, seorang ulama misalkan satu ini ahli fikih, yang ini ahli ini, yang ini tidak. Para ulama mujtahid dulu itu adalah mereka yang memahami multi ilmu, termasuk ilmu kesehatan, ilmu kebersihan. Kenapa? Ya karena dipelajari. Kenapa? Ya karena tadi itu. Untuk menetapkan sebuah hukum, ya mereka harus mengetahui seluruhnya. Badul juhdi kan disebutnya juga. Ijtihad itu kan badul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan untuk sampai pada penetapan hukum ini. Jadi ya nggak boleh lah. Ya sekali lagi, terserah masing-masing. Cuman ingat satu hal, jangan sampai Anda menjadi orang yang zalim, terutama di bulan ini, bulan-bulan haram. Ya. Sekali lagi, corona mengajarkan kita untuk bertakwa. Takwa apa? Tadi kemungkinan besar ini adalah iqab dunyawi yang harus kita takwai. Corona ini iqab dunyawi, kita harus takwai. Berhati-hatilah, waspadalah. Gimana caranya? Ya pakai ilmunya dong. Carilah ilmu tentang corona ini. Seperti apa? Bagaimana supaya kita tidak kena? Ketika sudah kena, bagaimana kita supaya segera cure lagi, supaya segera kita sehat lagi. Pasta dao itu penting. Di kulit dain dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Yakinlah itu. Dan kalau Anda yakin bahwa di tubuh Anda itu ada obat untuk corona, karena tidak ada obat di luar untuk corona ini, obatnya ada di dalam imunitas kita. Imun Anda tingkatkan. Itu pemberian Tuhan. Bagaimana cara meningkatkannya? Banyak hal yang bisa dilakukan. Berolahraga yang baik, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Itu adalah imun. Kemudian selalu kita berbahagia, jangan sampai kita stres, jangan banyak bersedih, jangan banyak melamun. Oke, bukalah pikiran Anda, bukalah wawasan Anda, biar Anda bisa menjadi orang yang bertakwa dalam hal ini. Sekali lagi, takwa tidak sesempit yang kita kira. Makanya kemudian takwa itu pada inti hakikatnya adalah yang disebut takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wala tulqu biaydikum ila tahlukah, itu adalah sebuah larangan Allah, harus Anda jauhi. Berarti kan kita harus juga menjauhi itu. Artinya itu juga masuk dalam hal ketakwaan. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Itu bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita laksanakan. Maka itu pun menjadi takwa. Corona mengajarkan kepada Anda bahwa takwa tidak sesempit yang Anda kira. Jadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa itu luas cakupan dimensinya. Semoga bermanfaat. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada sanggahan, silakan Anda bikin. Saya kasih komentar di bawah. Silakan Anda komentari, berikan dalil yang Anda punya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau saya salah, saya akan perbaiki.
Ya, itu saja yang sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.